Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Ustadzah Dian di channel YouTube-nya Somu Shahib Muhammadiyah. Pada pertemuan kali ini, Ustadzah Dian akan menemani adik-adik sekalian belajar mengenai PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam Kehidupan Keluarga. Ini adalah materi pendidikan kemuhammadiyahan kelas 9 bab 4 ya adik-adik. Sebelum lebih lanjut, Ustadzah ingatkan lagi jangan lupa subscribe and follow Instagram somu.shahibmuhammadiyah. Oke, kalau gitu kita next. Pada video kali ini, pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, Ustadzah akan mengingatkan kembali apa sih itu PHIWM. Kemudian, bagaimana sih kedudukan keluarga menurut Muhammadiyah? Kemudian, seperti apa sih fungsi keluarga menurut Muhammadiyah? Dan seperti apa saja aktivitas keluarga Muhammadiyah? Dan yang terakhir, keluarga sempurna sesuai paham Muhammadiyah itu yang seperti apa? Adik-adik semuanya sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Oke, siap Ustadzah. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, ayo siapa yang masih ingat? Ini adalah pembelajaran pada bab sebelumnya. Apa sih itu PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah? Ya, PHIWM adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi PHIWM ini sebagai acuan minimal tingkah laku kita itu harus seperti apa, begitu ya. Selanjutnya, kedudukan keluarga. Nah, sebelumnya Ustazah sudah sempat bahas ya kedudukan keluarga di Instagramnya Somu. Tapi kita bahas lagi nggak apa-apa. Kedudukan keluarga menurut Muhammadiyah yang pertama, keluarga itu merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat untuk mensosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Kemudian kedudukan keluarga yang kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi GJDJ atau Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah ini merupakan salah satu gerakan dakwah yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Jadi dalam sebuah kelompok-kelompok tertentu gitu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, fungsi keluarga. Ini juga sudah Ustazah bahas di Instagramnya Somu ya. Ustazah sekedar mengingatkan saja. Fungsi keluarga itu ada dua. Yang pertama, keluarga adalah wadah kaderisasi untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Kemudian fungsi keluarga yang kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu dituntut keteladanan atau uswah hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf. Contohnya saling menyayangi, mengasihi, menghormati, kemudian saling menghargai dan menghormati antara anggota keluarga, kemudian memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan lagi pembahasan yang keempat.
aktivitas keluarga Muhammadiyah. Nah, aktivitas keluarga Muhammadiyah itu harusnya apa saja sih? Yang pertama, di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka di zaman yang sudah modern ini ya, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu kian hari kian dituntut perhatian dan kesungguhannya dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian aktivitas yang kedua, maaf itu dua ya harusnya, kenapa satu lagi ya, belum move on, maaf. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu dituntut keteladanannya, menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan, serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, salah lagi, itu harusnya tiga ya nak. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, yang islah dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qaryah thayyibah dalam masyarakat setempat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ini dalam sebuah keluarga atau keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah, pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga itu harus menjadi prioritas utama ya. Dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik, karena sholat itu adalah tiang agama. Jika tiangnya saja sudah roboh, maka seluruh amalannya pun ikut roboh. Begitu adik-adik. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir, poin yang kelima. Seperti apa sih keluarga sesuai paham Muhammadiyah? Oke, kita bahas satu persatu dulu. Keluarga sempurna sesuai paham Muhammadiyah itu terbagi menjadi tiga konsep ya di sini. Yang pertama, berlaku ihsan dalam keluarga. Kedua, sopan santun dalam keluarga dan bertetangga. Dan yang ketiga, berlaku islah dan ma'ruf pada tetangga. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, berlaku ihsan dalam keluarga. Apa sih ihsan itu? Kata ihsan berasal dari hasuna, yang berarti baik atau bagus. Kata ihsan atau berbuat baik merupakan kebalikan dari kata al-isa'ah atau berbuat buruk. Ihsan yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari perbuatan dosa. Nah, pemaknaan ihsan atau konsep ihsan ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, ihsan dalam hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ihsan dalam membangun integritas akhlakul karimah antar sesama makhluk sebagai bentuk pemeliharaan hubungan horizontal ya antar sesama makhluk. Nah, ihsan dalam hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan terhadap sesama makhluk itu dilakukan dengan cara menunaikan hak-hak dan kewajiban antar sesama. Oke, Ustazah lanjutkan. Kalau dalam keluarga, apa saja sih kewajiban anak terhadap orang tua? Kewajiban anak terhadap orang tua, yakni yang pertama adalah taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Nah, sebagai anak kita harus selalu taat dan patuh terhadap nasihat dan perintah orang tua yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan. Dan ketika perintah orang tua itu perintah untuk melakukan perbuatan yang ingkar, kita harus menolaknya dengan cara yang halus. Tidak boleh sedikit pun menyakiti hati orang tua kita. Kemudian kewajiban anak yang kedua, bersikap tawadu dan kasih sayang terhadap orang tua. Seorang anak itu harus berbakti
dengan orang tuanya, bersikap tawadhu ketika berada di hadapannya. Artinya harus mendengarkan atau memperhatikan semua perintah dan nasihat yang diberikan. Anak juga harus bersikap kasih sayang terhadap orang tua, walaupun kasih sayang yang kita berikan itu tidak bisa membalas atau sebanding dengan kasih sayang yang orang tua kita berikan kepada kita. Kemudian kewajiban anak terhadap orang tua yang ketiga, yakni menerima keadaan orang tua apa adanya serta menjaga nama baik keduanya dan juga keluarga. Nah, jadi seorang anak itu harus bisa menerima keadaan orang tuanya dengan apa adanya. Apabila orang tua tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, sebagai anak kita boleh kok menuntut hak kita, namun jangan sampai mencaci, membenci, bahkan dendam terhadap orang tua kita ya. Oke, jadi harus disampaikan dengan cara yang baik, begitu. Kemudian kewajiban yang keempat, menghormati dan menyambung silaturahmi dengan kerabat atau teman yang telah dijalin orang tua. Nah, menjalin silaturahmi dengan baik terhadap teman atau kerabat orang tua itu akan membuat mereka mendoakan yang baik kepada kita. Nah, semakin banyak doa yang kita dapat, tentunya pasti akan semakin baik untuk kita. Nah, dalam sebuah hadis itu dikatakan ya, barang siapa ingin bersilaturahmi terhadap orang tua yang sudah wafat, maka bersilaturahmilah kepada kerabat dan teman-teman orang tuanya, begitu. Jadi menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua kita itu tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup, namun ketika orang tua kita sudah meninggal, kita juga disunahkan untuk menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Kemudian kewajiban anak terhadap orang tua yang kelima, yakni meminta restu orang tua atau pamit ketika akan berbuat sesuatu. Nah, dalam hadis diceritakan ya, ada seorang pemuda ingin turut serta dalam perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ketika pemuda itu meminta izin, Rasulullah menyuruh pemuda itu untuk meminta izin dulu kepada orang tuanya. Jika sudah diizinkan, barulah pemuda tersebut boleh mengikuti perang Rasulullah. Begitu. Jadi meminta izin dan restu orang tua itu dalam segala hal itu sangat diperlukan. Setelah tadi kita bahas apa saja kewajiban anak terhadap orang tua, kali ini kita bahas perilaku ihsan orang tua terhadap anaknya yang diwujudkan dalam bentuk menunaikan hak-hak anak. Nah, apa saja sih hak-hak anak? Yang pertama, hak untuk mendapatkan nama yang baik. Nah, pemberian nama terhadap anak itu sangat penting. Karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan akidah. Dalam Islam menganjurkan agar orang tua itu memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam. Pemberian anak yang baik akan berpengaruh terhadap sisi kepribadian anak, karena nama adalah sebuah doa yang mengandung makna dan rahasia di dalamnya. Jadi adik-adik pastikan kalian sudah mendapatkan nama yang baik ya. Kalau belum, minta ganti nama. Kemudian hak yang kedua, hak penyusuan dan pengasuhan. Nah, untuk penyusuan ini dalam Islam disebutkan selama 2 tahun penuh. Kenapa? Karena masa 2 tahun pertama itu sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sehat secara fisik maupun psikis. Jadi dalam masa penyusuan, anak itu mendapatkan 2 hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik maupun nalurinya. Yang pertama, anak itu mendapatkan makanan berkualitas prima yang tiada bandingannya, yakni ASI, air susu ibu, yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya, sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap berbagai serangan penyakit. Kedua, anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang, dan juga ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang. Jadi dalam penyusuan ada perasaan mesra, hangat, dan penuh cinta kasih yang dialami anak pada ibunya. Nah, hal itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada
ibunya. Kemudian yang ketiga, hak mendapatkan kasih sayang. Dalam Islam sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni beliau mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang itu tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Jadi sayang itu butuh bukti ya. Setuju kan? Setuju. Selanjutnya, hak yang keempat itu hak untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga. Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah itu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ayah akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan baik fisik maupun psikisnya. Ayah juga berkewajiban memberikan nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya. Dan apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya, atau sang ayah telah meninggal, maka wali dari anak, diantaranya paman dari ayah, saudara laki-laki, dan kakek, itu diberi kewajiban mencukupi nafkah untuk keluarga tersebut. Apabila jalur kerabat tidak ada yang bisa mencukupi nafkah anak, maka negaralah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain yang hak kepada keluarga yang tidak mampu tersebut. Nah, begitu ya. Jadi, gimana pun keadaannya, sebaiknya seorang anak itu tidak menafkahi dirinya sendiri. Jika adik-adik menemukan kasus yang seperti ini, silahkan bisa dilaporkan atau disampaikan kepada penanggung jawab kesejahteraan di lingkungan masyarakat kalian. Bisa kepada kepala desa atau mungkin Bapak RT RW, agar dicarikan sumber bantuan dari berbagai pihak. Kemudian hak anak yang kelima, hak pendidikan dalam keluarga. Anak pertama kali mendapatkan hak pendidikannya itu dalam keluarga sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolah atau madrasah. Mendidik anak ini adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam mendidik anak. Karena jika tidak demikian, tentunya sulit untuk mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Begitu. Kemudian hak anak yang keenam, hak mendapat kebutuhan pokok sebagai warga negara. Sebagai warga negara, anak juga berhak mendapatkan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara. Nah, diantaranya adalah pendidikan di sekolah atau madrasah, pelayanan kesehatan, dan juga keamanan. Begitu. Nah, ini tadi satu bahasan kita mengenai perilaku ihsan dalam keluarga ya. Kemudian yang kedua, keluarga sempurna sesuai paham Muhammadiyah. Yang kedua itu adalah sopan santun dalam keluarga dan bertetangga. Tentu saja dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti memiliki tetangga ya, tidak mungkin tidak. Nah, sopan santun adalah suatu aturan atau tata cara yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu budaya di masyarakat yang bisa bermanfaat dalam pergaulan antar sesama manusia. Sehingga kalau ada sopan santun itu terjalin suatu hubungan yang akrab, saling pengertian, serta saling menghormati. Nah, keluarga sebagai sarana pendidikan yang pertama itu harus selalu menanamkan sikap sopan santun kepada anak ya. Wajib memiliki sikap sopan santun. Oke. Nah, betapa pentingnya kita berlaku baik kepada tetangga, bahkan dalam Al-Quran dan juga hadis sudah disampaikan. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat salah satunya ada di Quran surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
Kemudian dalam hadis diriwayatkan dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman." Seseorang lalu bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, keluarga sempurna menurut Muhammadiyah yang ketiga, berlaku islah dan ma'ruf terhadap tetangga. Nah, kita cari tahu dulu apa sih itu islah. Islah itu dalam bahasa Islam memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan yang lainnya. Kemudian ma'ruf itu adalah setiap hal yang disukai dan diridhoi Allah berupa keimanan dan perbuatan yang baik. Jadi dalam menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan muncul atau menemui perselisihan dan perbedaan pendapat antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, kita sebagai muslim harus menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. Karena pada hakikatnya kita harus paham, kita semua khususnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Oke? Jadi sampai di sini dulu ya adik-adik pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan adik-adik sekalian, terutama dalam PHIWM dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga ya. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat dan simak selalu video di channel YouTube-nya Somu. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Somu, Shahib Muhammadiyah, dan follow Instagram-nya Somu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa presensi kehadiran di kolom komentar jika adik-adik sudah menyimak video kali ini. Sekolah, nama, kelas, dan nomor absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah.